Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikisti Salsabila dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua topiknya dengan fenomena dan bersifat ilmiah, yang ketiga bersifat informatif. Aspek kebahasaan teks eksplanasi, yang pertama istilah ilmiah, contohnya loyalitas akseptabel, yang kedua verba material atau tindakan, contohnya membaca, menulis, memasak, dan lain-lain. Yang ketiga, verba relasional. Contohnya mempunyai, memiliki, merupakan, mendapat, dan lain-lain. Yang keempat, konjungsi waktu. Contohnya sesudah, sebelum, selagi, sewaktu, ketika, dan lain-lain. Yang kelima, konjungsi kusal. Contohnya jika, bila, kalau, karena, sehingga, dan lain-lain. Yang keenam, kalimat pasif, yaitu di dan ter. Contoh teks eksplanasi yang berjudul pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer bagian laut dan daratan bumi. Pemanasan global sebuah permasalahan yang kini kurang diperhatikan oleh manusia. Semakin lama, pemanasan global akan meningkat karena kurangnya kesadaran manusia. Iklim di dalam bumi akan semakin panas akibat dari pemanasan global. Kemudian, iklim menjadi tidak teratur dan musim yang tidak diprediksi beberapa tahun terakhir. Pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh banyak faktor, terutama oleh ulah manusia. Seperti yang kita ketahui, peningkatan kehidupan di dunia ini sangat pesat. Saat ini, banyak didirikan berbagai jenis pabrik yang menghasilkan karbon dioksida sebagai limbah. Semakin banyak pabrik yang digunakan, semakin banyak pula karbon dioksida yang dihasilkan. Tumbuhan yang ada di bumi pun kini semakin berkurang karena penebangan liar, kebakaran hutan, dan pengalihan fungsi hutan menjadi pemukiman penduduk. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim, suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya, kekeringan akan terjadi di mana-mana. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman di pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Kita, sebagai umat manusia, yang sebagai salah satu faktor penyebab pemanasan global, sudah seharusnya bertanggung jawab dalam pencegahan maupun perbaikan pemanasan global yang sedang terjadi. Bagi saya, sebagai seorang pelajar, tidak ada salahnya turut membantu melawan pemanasan global, mulai dari hal yang sederhana, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih, turut ikut dalam kegiatan reboisasi, menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dan mengurangi penggunaan listrik. Dengan kesadaran dari diri sendiri yang diimbangi dengan aksi nyata, maka kita sudah turut ikut memperlambat terjadinya dampak pemanasan global agar bumi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.